Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahun nasiru li awliyaihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ar-ra'ufi ila ummatihi wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'ihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah bi imtisali awamiri wa ati'ur rasul bittiba'i sunnati wa'malu 'amalas salihin wajtanibu da'bal jahilin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, suatu tanda seorang hamba itu dikehendaki oleh Allah jadi hamba yang baik, jadi hamba yang beruntung adalah hamba tersebut, manusia tersebut dikehendaki oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan seluruh anggota badannya untuk berangkat di masjid ini dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh rendah hati, dan masuk menjalankan sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid, guna alhamdulillah ketika kula kali panjenengan sedaya dikehendaki oleh Allah mampu hadir di masjid ini, meninggalkan seluruh aktivitas di luar sana yang masih belum selesai, berarti suatu tanda panjenengan sedoyo ditakdir mendapatkan amal terbaik hari ini. Dengan harapan apa? Mudah-mudahan kula kali panjenengan sedoyo ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin, dijadikan hamba-hamba yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, umat Islam baru saja memasuki tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Di tahun baru Hijriah ini mari kita koreksi diri kita, introspeksi jiwa kita, koreksi hati kita agar hati kita senantiasa bersih dari sifat-sifat suudon, dengki, iri hati, permusuhan dan lain sebagainya. Hadirin salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah hikmah bahasa Jawa. Hikmah itu adalah yang berbunyi begini: sak bagus-baguse nganggep lan nyono olo marang wong liya, iku isih luwe bagus nyono bagus marang wong liya. Maksudnya apa? Agar dalam diri kita tidak terkena penyakit hati yang namanya suudon. Sebaik-baik kita berprasangka buruk kepada orang lain, itu masih lebih baik kita berprasangka baik kepada orang lain. Mula sangka iku kula kali panjenengan diemutaken kali Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisaa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Wala nisaun min nisain, dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain. Kenapa? Asa ayakunna khairam minhunna, boleh jadi wanita yang diolok-olok itu kadang-kadang lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Artinya apa? Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, apabila kita perhatikan keterangan-keterangan kalau wau, yaitu surat Al-Hujurat ayat 11 tadi,
Di dalam diri manusia itu punya sifat yang namanya ghillun, unek-unek jelek kepada orang lain. Di dalam diri manusia itu ada yang namanya sifat ghibah, seneng ngrasani wong liya. Di dalam diri manusia itu ada sifat yang namanya suudon, buruk sangka kepada orang lain. Lah, kalau kita memperhatikan keterangan dari surat Al-Hujurat ayat 11 tadi, niscaya manusia itu akan senantiasa sibuk mengkoreksi dirinya sendiri. Siapa yang paling beruntung di dunia ini menurut baginda Nabi adalah ketika manusia itu sibuk introspeksi diri, koreksi diri, sehingga tidak sibuk, tidak sempat dia cari-cari kesalahan orang lain. Karena ibadah batin itu sangat dahsyat, luar biasa pahalanya. Seperti contoh, kula kali panjenengan sedaya niki pangapunten, dalam menjalani tahun baru ini senantiasa apa kekurangan saya, apa kesalahan saya, sehingga mau tobat kepada Allah, sehingga mau mencari kesalahannya dengan memperbanyak baca istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dengan adanya kita introspeksi diri, koreksi diri, membuahkan hasil kita nanti mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa mampu mengendalikan dirinya, mampu membentengi dirinya, mengkoreksi dirinya, maka dikatakan oleh baginda Nabi, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung sekali. Siapa yang dikatakan beruntung? Orang yang sibuk mencari aibnya sendiri daripada mencari aib orang lain. Nah, ketika kita sudah tahu diri kita, kesalahan kita, maka solusinya adalah memperbanyak baca istighfar. Dan ketika manusia di akhirat nanti, lebih-lebih ini di tahun baru, ketika nanti kita di akhirat sowan di hadapan Allah merasa menjadi manusia yang beruntung, manusia yang mulia, itu ketika manusia di dunia memperbanyak baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ada lagi yang habis sholat itu astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal ammat. Karena apa? Orang yang nanti sowan di hadapan Allah dalam keadaan menemukan dalam buku catatannya itu banyak istighfar, maka dikatakan oleh baginda Nabi, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kasiro. Tuba, beruntung sekali. Siapa yang dikatakan manusia beruntung? Liman wajada fi sahifatihi istighfaron kasiro. Orang yang menemukan dalam buku catatan amalnya ini nanti dalam keadaan jumlah istighfar yang banyak, maka dia termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita memperhatikan keterangan-keterangan kalau wau, insya Allah sifat ghillun yang ada dalam diri kita, unek-unek Allah yang ada dalam diri kita, itu akan hilang dan kita akan masuk dalam sabda Nabi, idza saluhat saluhat jasadu kulluh. Apabila hati seorang hamba itu baik, maka seluruh amal ibadah itu baik. Dan apabila hati itu rusak, maka seluruh amal ibadah rusak. Sebagaimana sabda Nabi, wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Apabila hati itu rusak, maka rusaklah seluruh amal ibadah kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, begitu pula anggapan kita pada diri kita. Kita ini tidak tahu baik dan buruknya diri kita. Kita ini hanya berikhtiar, kita ini hanya berusaha agar sesuai dengan garis-garis peraturan Allah, agar sesuai dengan syariat Islam. Tetapi yang mengerti yang sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang lebih pantas, yang lebih baik untuk menilai diri kita menurut Imam Al-Ghazali adalah ketika kita memandang diri kita, yang kita pandang adalah kejelekan kita. Kalau kita memandang orang lain, yang kita pandang adalah kebaikannya. Agar apa? Kita tidak terkena penyakit ujub, merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Maka dari itu jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, di antara salah satu sifat madmumah yang tercela, yang menggampiri diri manusia adalah satu, sifat riya, seneng pamer. Dua, sifat ujub, merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kemudian sifat yang ada dalam diri manusia yang sangat tercela adalah kibir, sombong, memandang orang lain dengan pandangan meremehkan, menghina.
Kadang-kadang manusia itu terkena penyakit seperti itu. Hadirin sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan tahun baru Muharram ini kita memperoleh semangat baru. Ibadah kita koreksi, kekurangan kita tutupi dengan amal-amal ibadah yang lain, sehingga akhirnya apa? Amal ibadah secara zahir kita baik, secara batin kita juga baik, dan kita akan memperoleh derajat alal iyyin, derajat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, bukan derajat asfala safilin, derajat orang-orang yang direndahkan oleh Allah, yang dihina oleh Allah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini disertai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang menjadi sebuah penutup khutbah yang perlu digarisbawahi yang pertama adalah kula kalih panjenengan sedaya ini ketika menganggap sak bener-bener penganggap bener kepada diri kita itu isek bener penganggap salah kepada diri kita, agar supaya apa? Dalam mengarungi kehidupan ini, ketika ada orang lain yang mengingatkan diri kita akan menerima, kita akan legowo. Yang kedua adalah sak bener-bener penganggap bagus marang awake dhewe iku isih luwih bener penganggap Allah marang awake dhewe. Ketika kita memandang diri kita, yang kita pandang adalah kejelekan kita, kemudian kita memandang orang lain adalah kebaikannya, kita akan terlepas, kita akan tidak terkena penyakit yang namanya penyakit suudon, buruk sangka kepada orang lain. Karena apa? Kadang-kadang kita ini buruk sangka kepada orang lain melakukan dosa, kita punya buruk sangka. Kita tidak tahu orang lain itu sudah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tapi suudon, buruk sangka itu masih ada dalam diri kita, sehingga kita terkena penyakit yang namanya penyakit hati suudon. Dan di antara yang menyebabkan amal ibadah kita hilang itu gara-gara gilun, unek-unek Allah, suudon, buruk sangka kepada orang lain. Dan yang perlu digarisbawahi khutbah yang terakhir adalah sak bener-bener penganggap pinter marang awake dhewe iku isih luwih bener penganggap bodoh marang awake dhewe. Kalau kita menganggap diri kita bodoh ketika ada pengajian, ketika ada taklim, maka dengan senang hati kita mau butuh ilmu itu, mengikuti ilmu itu. Ketika kita mampu seperti itu, mudah-mudahan dijauhkan dari sifat yang tercela, yaitu sifat riya, sifat ujub, merasa diri kita lebih baik, sifat suudon, buruk sangka kepada orang lain, dan sifat iri dengki kepada orang lain. Mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah. Kita belajar memasuki tahun baru ini dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru, sehingga menumbuhkan cintanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah syukran ala ma'anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama wa amara wa alzam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadada man amana bi wa aslam wa hada man kafara bi warham. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma adar wa adlam wa ala mahalahum yauma syafaati wa akram wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi wa ya bil mu'minina min ibadihi. Faqala azza min qail innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Hadirin jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita mengangkat tangan kita. Ini menjadi sebuah rukun khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa a'lanna wa asaitahu wa nasina wa 'alimtahu wa jahilna wa la tada'lan amalan illa ballaghtana wa la sulan illa sawwaqtana wa la khairan illa a'taitana wa la syarran illa kafaitana. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.